Halo semuanya, perkenalkan, saya Darwiman Warubu dari Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Prima Indonesia. Di sini saya mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Indonesia agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan 3M dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya tahu kamu capek, lelah, dan pengen menyerah. Bukan hanya kamu, saya juga. Ingat, ketika harapan tanpa tidak ada harapan, teruslah berjuang. Ini adalah masa-masa sulit. Saat kita keluar bersama, kita akan memiliki dunia yang lebih baik dan hati yang lebih bersih. Memang kita tidak bisa menghentikan matahari terbenam, tapi ingat, kita bisa menghentikan virus corona ini. Mari semangat, terus berjuang dan berdoa supaya semua ini cepat berakhir. Stay safe and stay healthy. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sumando Panu Sumantri. Saya ingin menjelaskan dari satu topik, yaitu dampak negatif dari pecandu alkohol. Pecandu alkohol rentan mengalami komplikasi yang dapat berakibat fatal, seperti gangguan pencernaan, penurunan fungsi otak dan saraf, kanker, serangan jantung, diabetes, gangguan kehamilan, kerusakan tulang, bahkan disfungsi seksual. Assalamualaikum, nama saya Renda Rian. Saya akan menjelaskan tentang bahaya merokok. Lebih dari 4.000 bahan yang terdapat di dalamnya, ratusan diantaranya jadi racun dan sekitar 70 bahan dapat bersifat kanker. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit pada paru-paru seperti penyakit paru, bronkitis, atau emfisema. Fakta merokok di kalangan remaja, jumlah perokok di Indonesia mencapai 56 juta. Perokok di kalangan pria 12 tahun ke atas meningkat dari 40% hingga 50%. Sebanyak 25% pelajar laki-laki merokok dan rata-rata mereka menghisap sebanyak 24,3 batang rokok dalam sehari. Jumlah perokok di dunia, yang pertama Cina, 390 juta perokok atau 29% penduduk. India, 254 juta perokok atau 25% penduduk. Indonesia, 65 juta perokok atau 28% penduduk. Rusia, 61 juta perokok atau 29% penduduk. Amerika Serikat, 58 juta penduduk atau 29% penduduk. Kemudian yang meningkat dalam perokok yaitu penyakit jantung, kanker, stroke, penyakit paru-paru kronis. Kualitas kehidupan menurun pada perokok, yaitu sering batuk-batuk, dijauhi karena asap dari perokok yang mengganggu. Ayo semuanya berani katakan tidak pada rokok. Jangan mau menjadi perokok pasif. Jadikan rumah sebagai zona aman asap rokok. Di kantor, mintalah kebijakan dari pihak manajemen agar diberlakukan kawasan kerja bebas rokok. Terima kasih. Goyang lagi, bro. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Roy Grace Tampu Bolon, NIM 203313010056. Berikut contoh edukasi kesehatan yang ingin saya jelaskan, yaitu 5 hal menerapkan protokol kesehatan dalam situasi atau kondisi pandemi COVID-19. Yang pertama, menjaga jarak aman minimal 1 meter dan menghindari kerumunan. Yang kedua, menghindari kontak langsung, yaitu bersalaman dan berpelukan. Yang ketiga, memakai masker yang benar. Yang keempat, ikuti aturan pemerintah dan disiplin protokol kesehatan di tempat umum dan usaha. Yang kelima, mencuci tangan menggunakan sabun. Halo, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Selamat pagi, saya bernama Rohdiarta Sukaimu dengan NIM 203.313.010019. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang
kesehatan lingkungan yang ada di sekitar kita atau di daerah kita. Kesehatan lingkungan adalah suatu ilmu dalam seni dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manusia, ilmu dan juga seni dalam pengelolaan lingkungan sehingga dapat tercapai kondisi yang bersih, sehat, nyaman, dan aman, serta terhindar dari gangguan-gangguan seperti macam-macam penyakit. Menjaga kesehatan lingkungan itu sangatlah perlu. Menjaga kesehatan merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu. Selain merupakan anugerah yang diberikan Tuhan pada kita, kesehatan lingkungan harus tetap dijaga agar keluarga kita terhindar dari penyakit dan selalu sehat. Karena kesehatan tidak ternilai harganya, tetapi terkadang pada saat kita sakit, kita lupa akan nikmat tersebut dari kita sakit, baru sadar dan merasa betapa kesehatan itu penting bagi kita. Tubuh yang sehat bisa kita dapatkan dari berolahraga, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan lingkungan yang sehat, serta bersih. Lingkungan yang sehat terkadang tidak kita perlihatkan karena kesibukan dalam pekerjaan, sehingga lingkungan sekitar kita tidak dijaga kebersihannya. Akibat dari lingkungan yang tidak sehat dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Salah satu mengkhawatirkan yaitu demam berdarah atau DBD, karena dapat menyebabkan kematian. Kebersihan lingkungan merupakan keadaan bebas dari kotoran, termasuk di dalamnya debu, sampah, dan bau. Kesehatan lingkungan merupakan cabang dari ilmu kesehatan masyarakat yang mencakup semua aspek alam dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia. Kesehatan lingkungan berfokus pada kealami, dan penciptaan lingkungan yang memberikan keuntungan pada manusia. Subdisiplin dari kesehatan lingkungan antara lain ilmu lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, toksiologi atau epidemiologi. Kebersihan lingkungan merupakan keadaan bebas dari kotoran, termasuk di dalamnya debu, sampah, dan bau. Masalah kebersihan di lingkungan selalu menjadi perdebatan yang sangat dahsyat. Kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan lingkungannya setiap tahunnya selalu meningkat. Karena menjaga lingkungan sangatlah berguna untuk kita semua, karena dapat menciptakan kehidupan yang aman, bersih, sejuk, dan sehat. Dari menjaga kesehatan lingkungan antara lain: 1. Terhindari dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. 2. Lingkungan menjadi lebih sejuk. 3. Bebas dari polusi udara. 4. Air menjadi lebih bersih, aman untuk diminum. 5. Lebih tenang dalam menjalankan aktivitas setiap harinya. Selain hal yang disampaikan, kita juga harus saling mendukung agar tercapainya tujuan kita dalam menjaga kesehatan lingkungan bersama, agar tidak terjadi penyakit apapun, hal-hal tidak diinginkan di masa mendatang, serta agar lingkungan kita tetap bisa dinikmati hingga anak cucu kita nantinya. Berikut tips dan trik menjaga kebersihan lingkungan, yaitu: 1. Dimulai dari diri sendiri dengan cara memberi contoh kepada masyarakat bagaimana menjaga kebersihan lingkungannya. 2. Selalu libatkan tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat dan akan pentingnya menjaga kebersihan di lingkungannya. 3. Sertakan para pemuda untuk mengikut aktifkan menjaga kebersihan lingkungan. 4. Perbanyak tempat sampah di sekeliling kita atau di daerah kita. 5. Petugas kebersihan lingkungan dengan memberikan imbalan yang sesuai dengan setiap bulannya. 6. Sosialisasikanlah kepada masyarakat untuk terbiasa memilah sampah rumah tangga menjadi sampah anorganik dan non-organik. 7. Pelajarilah teknologi kepada masyarakat pembuatan kompos dari sampah organik agar dapat dimanfaatkan kembali ke pupuk. 8. Kreatiflah dengan membuat souvenir atau kerajinan tangan dengan memanfaatkan sampah. 9. Atur jadwal kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan di sekitar kita, pedesaan kita. Baik, demikianlah tentang mengenai kesehatan lingkungan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata saya yang kurang baik, mohon dimaafkan. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih banyak. Selain hal yang disampaikan, kita juga harus saling mendukung agar tercapainya tujuan kita dalam menjaga kesehatan lingkungan bersama, agar tidak terjadi penyakit apapun, hal-hal tidak diinginkan di masa mendatang, serta agar lingkungan kita tetap bisa dinikmati hingga anak cucu kita nantinya. Berikut tips dan trik
menjaga kebersihan lingkungan yaitu 1. Dimulai dari diri sendiri dengan cara memberi contoh kepada masyarakat bagaimana menjaga kebersihan lingkungannya. 2. Selalu libatkan tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat dan akan pentingnya menjaga kebersihan di lingkungannya. 3. Sertakan para pemuda untuk mengikut aktifkan menjaga kebersihan lingkungan. 4. Perbanyak tempat sampah di sekeliling kita atau di daerah kita. 5. Petugas kebersihan lingkungan dengan memberikan imbalan yang sesuai dengan setiap bulannya. 6. Sosialisasikanlah kepada masyarakat untuk terbiasa memilah sampah rumah tangga menjadi sampah anorganik dan non-organik. 7. Pelajarilah teknologi kepada masyarakat pembuatan kompos dari sampah organik agar dapat dimanfaatkan kembali ke pupuk. 8. Kreatiflah dengan membuat souvenir atau kerajinan tangan dengan memanfaatkan sampah. 9. Atur jadwal kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan di sekitar kita, pedesaan kita. Baik, demikianlah tentang mengenai kesehatan lingkungan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata saya yang kurang baik, mohon dimaafkan. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih banyak. Hai, perkenalkan nama saya Berina Priminita Sumiri. Saya adalah mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit depresi. Penyakit depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus merasa sedih dan tertekan, serta kehilangan minat dalam beraktivitas, hingga mengakibatkan penurunan kualitas hidup sehari-hari. Seseorang yang mengalami gangguan depresi dapat mempengaruhi perasaan, pemikiran, hingga perilaku, sehingga menimbulkan masalah emosional dan fisik. Faktor risiko depresi umumnya terjadi pada remaja usia 15-30, meski rentan usia juga memiliki risiko tersendiri. Lebih banyak wanita dibandingkan pria yang didiagnosis mengidap gangguan mental ini. Hidup dengan depresi memang sulit untuk dilakukan, tetapi pengobatan dapat membantu untuk meningkatkan kualitas hidup pengidapnya. Cobalah untuk menemui ahli medis seperti psikoterapi. Nah, pencegahannya dapat dilakukan seperti hindari kebiasaan menyendiri dengan mencari komunitas atau lingkungan yang baik. Buat hidup lebih santai dan hindari stres. Lakukan apa yang membuat diri kita bahagia selagi itu masih dalam hal yang positif. Sekian dari saya, jika ada kata atau kekurangan kata yang kurang tepat mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Delta Filistarigan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, ingin memberikan penjelasan tentang efek samping menggunakan narkoba atau mengkonsumsi narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika dan obat-obatan. Narkoba dibagi menjadi 3 golongan. Efek sampingnya mengkonsumsi narkoba yaitu 1. Dehidrasi, 2. Halusinasi, 3. Menurunnya tingkat kesadaran, 4. Kematian, 5. Gangguan kualitas hidup. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joyvina Lumanturuan. Pada saat ini saya akan mengedukasi tentang apa itu kesehatan mental. Sehat secara mental adalah keadaan ketika individu merasa sejahtera baik secara psikologis, emosional, ataupun secara sosial. Sama seperti halnya kesehatan fisik, begitu juga dengan kesehatan mental harus sama-sama kita perhatikan. Penyakit mental dapat dibagi menjadi 2, yaitu penyakit mental psikotik dan non-psikotik. Dapat kita lihat pada layar beberapa jenis-jenis gangguan atau gejala-gejala termasuk dengan gangguan mental tersebut. Dan yang berikutnya adalah cara menjaga kesehatan mental. Thank you. Selamat malam. Saya atas nama Gracia Anggriani Papahan dengan NIM 2033 13010044 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kepada Bapak Frans Judia Samosir, saya akan membacakan tentang edukasi di era COVID-19.
Saya mencatatnya di dalam buku tulis, jadi saya akan melihatnya dari buku tulis ini. Edukasi merupakan salah satu upaya kesehatan pada masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Edukasi yang dapat diberikan dalam edukasi di era COVID-19 yaitu 1. Mencuci tangan dengan sabun secara teratur. 2. Menerapkan etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu yang benar. Jadi ketika kita batuk di keramaian, kita rutin menggunakan tisu dan membuang tisu itu ke tempat sampah yang tepat. Dan yang ketiga, menjaga jarak antar individu sejauh 1,5 meter. Dan yang keempat, memakai masker apabila terdapat kepentingan di luar. Misalkan kita ingin bepergian, jadi di keramaian itu utamakan dengan memakai masker. Yang kelima, jangan lupa Perkenalkan, nama saya Nazla Ginarafika, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya ingin membagikan edukasi tentang bahaya merokok. Merokok di Indonesia sudah menjadi hal lumrah bagi orang tua dan anak-anak remaja. Tetapi bahaya merokok sangat disepelekan bagi masyarakat Indonesia. Kandungan yang paling berbahaya di dalam rokok adalah nikotin, karena nikotin dapat menyebabkan kecanduan jangka panjang. Nah, efek samping dari bahaya perokok aktif dan pasif ada di video berikut. Selamat malam semuanya, nama saya Gabriel Octavianus Sialagan, semester 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Prima Indonesia. Pada kesempatan berbahagia ini, saya akan memberikan edukasi tentang menjaga berat badan di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membuat pola makan masyarakat menjadi berubah, atau yang sering kita katakan sebagai nafsu makan meningkat atau pola makan yang meningkat. Hal ini yang bisa membuat berat badan kita jadi tidak ideal yang mengakibatkan kenaikan kolesterol dan tekanan darah yang tinggi. Untuk itu kita harus menjaga berat badan kita agar ideal dengan cara 1. Menjaga pola makan, 2. Memperbanyak minum air, dan 3. Rajin berolahraga yang disertai dengan protokol kesehatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeremy Sialagan dari semester 6 Peminatan Epidemiologi Universitas Prima Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan edukasi mengenai penyakit DBD. Penyakit DBD atau demam berdarah DNG adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor berupa nyamuk Anopheles dan Aedes aegypti. Nah, bagaimana ciri-ciri penderita yang mengalami penyakit DBD? Yang pertama, demam di atas 37 derajat Celcius atau 3 hari. Yang kedua, disertai dengan flu, batuk, dan penyakit kronik lainnya. Nah, bagaimana cara kita menjaga penyakit DBD? Yang pertama, tidak boleh menggantungkan pakaian di belakang pintu kamar. Yang kedua, selalu menggunakan kelambu saat kita tidur. Yang ketiga, selalu kita perhatikan lingkungan sekitar kita agar tidak terjadi DBD. Terima kasih. Hai everyone, perkenalkan saya Dita Nursanah Diana, saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Prima Indonesia. Pada kali ini saya akan membahas tentang seks bebas. Apa sih seks bebas itu? Seks bebas merupakan kebiasaan melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang berbeda-beda tanpa adanya ikatan pernikahan. Lebih ringkasnya, sering gonta-ganti pasangan seksual. Apa saja sih resiko melakukan hubungan seks bebas? Resiko diantaranya itu dapat mempengaruhi kesuburan, penyakit seks menular yang biasanya disebut dengan gonorrea atau kencing nanah, kutil kelamin, kanker serviks, bahkan HIV. Itulah beberapa risiko ketika kalian melakukan seks bebas. Keputusan ada di tangan kalian. Everyone has own choice, and the best thing I can do, the best thing I offer you is to let you know apa itu seks bebas dan apa saja risikonya. So that's all. Thank you and see you. Hai semuanya, saya Esra Fibula Huta Barat, mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat semester 2,
saya akan menjelaskan bahaya merokok bagi tubuh kita. Rokok sangat berbahaya untuk tubuh kita karena di dalam rokok terdapat lebih dari 4.000 zat atau kandungan yang berbahaya seperti nikotin, tar, cyanida, dan masih banyak lagi. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker paru-paru, jantung koroner, gangguan kehamilan, dan janin. 50% perokok aktif di dunia meninggal karena penyebab oleh kebiasaan merokok. Selain menyebabkan penyakit, rokok juga menyebabkan polusi, menghabiskan uang, dan juga merugikan orang-orang sekitar. Ada banyak cara untuk kita menghindari dan berhenti merokok, yaitu hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok, memperbanyak mencari info tentang bahaya merokok, dan untuk berhenti merokok, mintalah dukungan dari keluarga dan kerabat, berolahraga teratur, dan bulatkan tekad untuk tidak merokok. Stop merokok, ingat bahayanya, hidup lebih baik tanpa merokok. COVID-19 merupakan penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan manusia secara langsung. Nah, apa saja sih gejala dan cara pencegahannya? Mari kita simak video berikut. Virus yang ditemukan pada awal tahun 2020 ini memiliki gejala klinis di mana demam, batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Untuk pencegahannya sendiri, mencuci tangan menggunakan sabun di area mengalir, menggunakan masker ketika keluar rumah, menghindari kontak langsung dengan hewan, jangan konsumsi daging yang tidak dimasak, konsumsilah gizi yang seimbang, perbanyak sayur dan juga buah-buahan, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Dan yang paling penting ialah melakukan social distancing, menghindari perkumpulan ketika berada di luar rumah. Mari sama-sama dan saling bahu-membahu untuk melawan wabah virus corona, agar semua bisa kembali dengan normal. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Nama Riang Perdamaian Gula, NIM 203313010062. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang pentingnya kebersihan bagi kesehatan. Kebersihan ini merupakan keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya seperti sampah, bau, dan debu. Sedangkan kesehatan, keadaan kesejahteraan fisik, mental maupun sosial. Apabila tubuh kita ini kurang bersih ataupun lingkungan kita, maka kita mudah sekali terserang oleh penyakit, karena pepatah mengatakan, di mana ada kebersihan, di situ ada kesehatan. Nah, dengan ini, saya akan mengajak kita semua untuk tetap menjaga kebersihan, baik itu dalam diri kita sendiri, maupun dalam lingkungan kita. Demikian yang saya sampaikan. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Cara dalam menerapkan sanitasi lingkungan. Yang pertama, pola hidup bersih. Misalnya, seperti mencuci tangan dengan sabun sehabis dari toilet. Yang kedua, menggunakan masker ketika sedang sakit. Yang ketiga, perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Keempat, tidak membuang sampah di selokan, karena jika selokan tersumbat, akan menimbulkan banyak sarang nyamuk. Dan nyamuk itu sendiri bisa menjadi pembawa penyakit terhadap lingkungan sekitar. 5. Membedakan jenis sampah. Dan yang keenam, tidak membuang sampah sembarangan, agar lingkungan tidak tercemar dan tidak kotor. Perkenalkan, nama saya Maya Marcella Saragi, NIM 203313010034. Saya akan memberikan video edukasi tentang manfaat berolahraga. Selamat menyaksikan. Manfaat olahraga bagi kesehatan. Yang pertama, menurunkan berat badan. Kedua, menyehatkan jantung. Ketiga, meningkatkan kinerja otak. Keempat, meningkatkan daya tahan tubuh. Kelima, melatih koordinasi tubuh yang baik. Keenam, mengatasi depresi. 7, tidur menjadi lebih berkualitas. 8, mengurangi risiko kematian akibat stroke. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Nama saya Jaya Lesha Putri dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang topik kesehatan mental. Sekarang ini sudah banyak orang yang membicarakan tentang kesehatan mental, misalnya saja di televisi ataupun di sosial media. Tetapi walaupun begitu, masih banyak juga masyarakat Indonesia yang belum memahami tentang betapa pentingnya kesehatan mental itu. Padahal nyatanya kesehatan mental itu sangat berpengaruh ke kesehatan fisik kita, misalnya saja seperti ini. Nah, gimana sih ciri-ciri orang yang biasa terkena penyakit gangguan mental?
Jika sudah merasa seperti ciri-ciri tersebut, kita bisa mendatangi psikolog atau psikiater untuk pengobatan yang lebih lanjut. Pengobatannya gimana sih? Nah, pengobatannya itu bisa dengan terapi ataupun dengan obat-obatan. Jadi jangan takut untuk mendatangi psikolog ataupun psikiater jika sudah mengalami ciri-ciri di atas ataupun merasa diri tidak baik-baik saja. Karena menjaga kesehatan mental dan kesehatan fisik itu sangat penting. Karena kesehatan fisik dan kesehatan mental itu sangat berhubungan. Jadi mari kita menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Senila Arswari. Saya akan menyampaikan informasi mengenai tifus atau demam tifoid adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Dapat menular melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi tinja yang mengandung bakteri Salmonella typhi. Gejalanya penyakit tifus seperti nyeri otot, demam, sakit kepala, dan berat badan menurun yang disebabkan oleh sanitasi lingkungan yang buruk dan juga akses air bersih yang tidak memadai. Dapat diobati dengan obat antibiotik ataupun sesuai dengan penyakitnya dan juga dapat dicegah melalui vaksinasi tifoid yang dilakukan pada anak usia di atas 2 tahun dan diulang setiap 3 tahun sekali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Rara Fiani Distira. Saya berasal dari program studi kesehatan masyarakat. Nah, di sini saya akan membahas tentang perilaku hidup sehat. Apa sih perilaku hidup sehat itu? Perilaku hidup sehat ialah perilaku seseorang yang menyangkut kebersihannya yang dapat mempengaruhi kesehatannya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh perilaku hidup sehat. Yang pertama, menggunakan air bersih. Kita harus menggunakan air bersih supaya sarang penyakit tidak mengendap pada air. Oleh karena itu, jika airnya kotor, bau, dan tidak jernih, kita harus menjadikan air tersebut menjadi bersih. Misalnya, dengan menggunakan saringan. Yang kedua, kita dapat mengkonsumsi makanan-makanan seperti sayur dan buah agar kebutuhan gizi kita dapat terpenuhi. Yang ketiga, minum air putih sebanyak 8 gelas per hari dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup selama 7-8 jam per hari. Nah, mulai dari sekarang, mari kita terapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari agar kita terhindar dari suatu penyakit. Sekian dari saya, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Melisa Guru Manulap dengan NIM 203313130007 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Prima Indonesia. Di sini saya ingin memberikan edukasi kepada kita semua mengenai sampah dengan topik pembakaran sampah secara terbuka. Seperti yang kita ketahui, pembakaran sampah secara terbuka dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti batuk, pilek, sakit kepala, serta asma bagi penderita asma. Untuk itu, saudara sekalian diajak untuk mengatasi pembakaran sampah secara terbuka ini dengan cara mendaur ulang sampah, mengubur sampah, dan dengan cara memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ezra Trimutiara Asma, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Prima Indonesia. Di video kali ini, saya akan membahas tentang penyakit malaria. Penyakit malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk tersebut menyebabkan parasit masuk ke dalam tubuh. Parasit ini akan menetap di organ hati sebelum siap menyerang sel darah merah. Penyakit ini bisa sembuh secara total jika ditangani dengan tepat. Jika tidak ditangani, akan berakibat fatal seperti anemia, pembuluh darah tersumbat, hingga kematian. Cegahannya dengan cara memasang kelambu di saat mau tidur atau memberi obat nyamuk seperti memakai body lotion atau krim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Dan jangan lupa jaga kebersihan ya. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Frans Judea Samosir. Perkenalkan, nama saya Lucy Tungkir, saya mahasiswa dari Universitas Prima Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya akan membawakan materi tentang DBD. Apa itu DBD? DBD atau demam berdarah dengue merupakan sebuah infeksi penyakit dari virus dengue. Virus ini dapat masuk ke tubuh kita melalui gigitan dari nyamuk Aedes aegypti. Gejala-gejala yang dapat kita rasakan pada saat DBD ialah suhu tubuh mencapai 40 derajat Celcius, nyeri berat di kepala, mual muntah, dan nafsu makan menurun. Sementara hal-hal yang dapat kita lakukan agar mencegah DBD ialah yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan rumah terutama tempat penampungan air. Yang kedua, jangan membiarkan sampah memadat pada selokan. Yang ketiga, jangan membiarkan pakaian menggantung terlalu lama karena itu dapat mengundang nyamuk untuk merayap di sana dan bertelur.
Kemudian, menggunakan obat nyamuk baik obat nyamuk semprot, elektrik, dan bakar pada pagi dan sore hari. Dan yang terakhir, mengoleskan lotion anti nyamuk. Cukup sekian video dan materi yang saya bawakan. Tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Halo semuanya, saya Orija. Di sini saya mau ngasih tahu buat teman-teman semua cara meningkatkan daya tahan tubuh pada masa COVID-19. Untuk pertama kali, buat teman-teman jangan pergi-pergi. Kalau misalnya nggak penting-penting harus pergi ke tempat itu, karena kan yang tinggal satu rumah kan terkadang nggak cuma kita, ada orang tua, mungkin kakek nenek yang lebih rentan terkena. Jadi tips yang aku kasih atau cara-cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, yang pertama yang pastinya makanan-makanan yang sehat, yang gizinya seimbang, makanan Pak Sehat 5 sempurna, di mana ada ikan, sayur-sayuran, daging juga boleh, mengkonsumsi susu juga boleh, dan yang paling penting buat teman-teman semua untuk menjaga kesehatan pada sekarang ini banyak mengkonsumsi air putih. Oke. Dan yang kedua itu yaitu melakukan olahraga ringan, bisa di rumah, melihat video dari YouTube, senam dari YouTube, dan mengikutinya. Dan yang ketiga itu ada dapat mengkonsumsi vitamin, seperti vitamin C tablet, dan yang lain-lain. Dan yang pastinya lebih sering check up kesehatan juga bisa, tapi mengikuti protokol kesehatan. Dengan cara tersebut kita semoga dan mudah-mudahan dapat terhindar dari corona, menjaga daya tahan tubuh kita, menjaga kesehatan kita dari pencemaran virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari Universitas Prima Indonesia Fakultas Kesehatan Masyarakat. Yang terhormat Bapak Franz Judea selaku dosen pengampu mata kuliah dasar promosi kesehatan. Di sini saya akan membahas topik tentang COVID-19 yang sedang marak-maraknya di negara kita. Teman-teman sekalian, sudah banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia karena terserang COVID-19. Maka dari itu kita harus selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer, dan selalu menjaga jarak. Dan kita itu harus melakukan kegiatan yang penting aja di luar rumah saat ini gitu, karena emang sangat berbahaya kepada diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan salam sehat untuk kita semua dan selalu bersemangat walaupun masih dalam masa pandemi. Halo, perkenalkan nama saya Teresia Darasari Bambatu dengan NIM 203313010057. Di sini saya akan membawakan tentang penyakit diabetes. Penyakit diabetes merupakan penyakit yang diakibatkan oleh meningkatnya kadar glukosa atau kadar gula di dalam tubuh. Penyakit diabetes dibagi menjadi beberapa tipe, atau yang sering kita kenal merupakan diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Gejala pada penyakit diabetes ini merupakan adanya rasa haus, rasa kelelahan yang berlebih, penurunan berat badan secara drastis, dan adanya infeksi atau luka yang susah sembuh. Kemudian, diabetes di Indonesia sendiri terdapat sekitar 10,9%. Namun pada COVID-19 ini penderita diabetes meningkat sekitar 6,2%. Pencegahan diabetes dapat dilakukan dengan cara olahraga secara teratur, pengaturan pola makan, dan minum obat-obatan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Virus corona bisa menyebabkan pneumonia pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, yang terhormat Mr. Franz Judea selaku dosen pengampu mata kuliah dasar promosi kesehatan. Saya Ali Akbar Rahab, mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Prima Indonesia. Kali ini saya akan membawakan edukasi yang berjudul COVID-19. Marilah sama-sama kita lihat betapa sedihnya Indonesia kita ini. Tidak hanya di Indonesia saja, melainkan di seluruh dunia, bumi kita tercinta. Tiap harinya meningkatnya angka penyebaran COVID-19 ataupun angka kematian COVID-19.
Oleh karena itu, marilah kita mematuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, bukan maskeran. Karena PHBS lah yang menjaga kita pada masa COVID-19 ini. Dan jangan lupa, kaos if not us, who else? If not now, when else? Terima kasih. Halo, nama saya Anissa Aulia, semester 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Prima Indonesia. Dan pada video ini akan membahas tentang pencegahan stunting pada anak. Dari 159 juta anak di dunia yang menderita stunting, 9 jutanya berada di Indonesia. Pada tahun 2019, prevalensinya mencapai 27,67%. Artinya, 3 dari 10 anak di Indonesia menderita stunting. Lalu, pencegahan apa saja yang dapat kita lakukan? Pertama, mencukupi kebutuhan gizi sejak hamil. Yang kedua, beri ASI eksklusif sampai bayi berumur 6 bulan. Yang ketiga, dampingi ASI dengan PASI sehat. Yang keempat, pantau tumbuh kembang anak. Dan yang kelima, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Oke, mungkin segitu aja dari video ini. Stay healthy semuanya dan terima kasih. HIV atau disebut dengan Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi atau penyakit. Immunodeficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Berarti jika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi. Jadi HIV itu adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi atau AIDS. Itulah tadi sudah saya katakan di awal bahwa itu adalah HIV dan AIDS itu adalah penyakit yang beda, namun dia berkaitan. Kondisi HIV itu dapat terjadi karena infeksi yang dilakukan oleh bakteri atau virus. Jadi akibatnya HIV itu akan membuat tubuh kita itu menjadi rentan dan mengalami penyakit seperti jamur, bakteri, ataupun virus. Infeksi virus HIV muncul sekitar 2-15 tahun. Perlahan dia akan menyerang sistem imun kita, kemudian kita menjadi rentan dan dapat diserang oleh penyakit seperti kanker atau penyakit kronis lainnya. Penyebab dari HIV itu adalah berasal dari orang yang terinfeksi dengan penyakit HIV. Pertama, kita karena melakukan hubungan seksual tanpa kondom dan memiliki satu pasangan lebih dari satu. Jadi kita melakukan seksual kepada pasangan-pasangan atau yang lainnya gitu ya kan. Jadi kita tanpa kondom gitu. Kedua, penggunaan jarum suntik yang dilakukan secara berulang-ulang kepada orang lain gitu. Kita bergantian menggunakan. Ada 5 pencegahan terjadinya penularan HIV. Jadi kita mudah dengan menggunakan apa saja ya, A, B, C, D, dan E. A. Anda harus jauhi seks. Jangan melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah, dan jangan melakukan hubungan seks dengan orang lain. Kita juga tidak tahu bahwa dia sudah terinfeksi HIV atau AIDS. Kedua, bersikap saling setia, tidak memiliki pasangan ya. Kita B. Kita masuk ke C. Cegah dengan kondom. Cegah penularan HIV. Kemudian kita masuk D. Dihindari penggunaan narkoba suntik. Ya sudah sepantasnya kita menghindari yang namanya narkoba. Selamat pagi Pak, nama saya Cici Selpeni Saragi, NIM 203313010050. Saya akan menjelaskan mengenai pencegahan stunting pada anak. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang bisa terjadi pada anak, yang disebabkan karena kurangnya makanan bergizi atau nutrisi, yang dimulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun, yang memiliki ciri-ciri lebih pendek maupun lebih kerdil, yang masa pertumbuhannya di bawah standar kurva WHO. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mencegah stunting. Yang pertama, pada saat hamil, mengikuti pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Yang kedua, pada saat bayi lahir, berikan nutrisi untuk si kecil, misalnya inisiasi menyusui dini, dan berikan empasi yang bergizi sesuai anjuran dokter. Yang ketiga, ajak si kecil ke posyandu secara rutin. Ini dilakukan untuk memantau tinggi badan dan berat badan si kecil sesuai WHO. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Yang dimulai dari menjaga kebersihan tempat tinggal, kebersihan bahan makan dan peralatan makan, kebersihan diri sendiri, serta kebersihan toilet. Yang kelima, lakukan imunisasi sesuai jadwal. Demikian yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Hai semuanya, Shalom, salam sejahtera dari kita semua. Berkhusus kepada Bapak Frans Judeasa Musir, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar promosi kesehatan masyarakat. Saya sebagai Mas Ari Sebarang, Fakultas Kesehatan Masyarakat, menjelaskan tentang merujuk dan beberapa pertama, tahukah kamu vaksinasi dan masukkan bisa dibahagian ke dalam tubuh dan bisa penularannya bisa mencegah kanker. Tidak hanya kanker, rokok tidak dapat
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Frans Judia Samoser, SC, MPH, selaku dosen pengampu mata kuliah promosi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Jelita Pincicaya Zehwa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Prima Indonesia. Bagaimana kita bicara kesehatan mental? Dengan banyaknya tuntutan dan tekanan, baik dari bisnis, pendidikan, keluarga, dan lain sebagainya, dapat mengakibatkan gangguan kesehatan mental. Cara mudah menjaga kesehatan mental. Pertama, kontrol emosi kamu. Jangan mudah tersinggung. Kedua, mencoba hal-hal baru. Ketiga, bercerita dengan orang yang kamu percaya. Keempat, luangkan waktu untuk menikmati alam. Kelima, yaitu olahraga. Keenam, luangkan waktumu untuk diri sendiri untuk meditasi. Yang ketujuh, selalu tersenyum dan selalu ucapkan kalimat-kalimat yang positif. Kedelapan, sapalah orang-orang di sekitar Anda. Kesembilan, bersenang-senang. Carilah hobi yang positif yang dapat membuat kamu bahagia. Dan yang terakhir adalah istirahat yang cukup untuk mewujudkan kesehatan mental yang optimal. Jadi teman-teman, jangan mengabaikan kesehatan mental kalian. Love yourself. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Dian Veronica Lase, NIM 20331300155 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Unpri. Ntar aku ganti baju dulu. Nah, gimana? Lebih nampak kan anak kesehatannya? Hehe. Oke teman-teman, di sini aku akan beritahu tips menjaga kesehatan di era COVID-19. Pasti teman-teman tidak jarang kan dengar protokol kesehatan 5M mencegah COVID-19. Seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi interaksi. Nah, aku punya tips lain nih dalam menjaga kesehatan, termasuk penting juga loh. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Kedua, rajin minum air putih. Ketiga, istirahat yang cukup. Keempat, lakukan aktivitas yang buat senang, kayak aku nih, bernyanyi. Dan yang terakhir, yaitu rajin berdoa, biar Tuhan selalu beri kesehatan. Sekian tips dari saya. Terima kasih telah menonton. Tetap jaga kesehatan ya. Halo, perkenalkan nama saya Devinda Siregar. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya di sini akan menjelaskan penyakit hipertensi. Apa itu penyakit hipertensi? Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dihindari dengan faktor risiko hipertensi seperti stop merokok, hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara 2000 mg, hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik, hindari faktor risiko hipertensi sejak dini. Jangan tunda, ketahui tekanan darahmu secara rutin. Ayo cegah hipertensi mulai sekarang. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat sore Pak, saya akan memperkenalkan nama saya Najila Anggraini, NIM 2033311010016. Saya akan memberikan edukasi kesehatan tentang topik kesehatan mental masyarakat Indonesia, pengetahuan dan keterbukaan masyarakat terhadap gangguan kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan sebuah kondisi di mana individu terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental. Individu yang sehat secara mental dapat berfungsi secara normal dan menjalankan hidupnya, khususnya saat menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang akan ditemui sepanjang hidup seseorang dengan menggunakan kemampuan pengolahan stres. Itulah yang saya jelaskan, lebih dan kurangnya. Saya mohon maaf ya Pak. Selamat sore. Halo, saya Marinjata Cantika dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Prima Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan faktor resiko dan cara pencegahan terhadap penyakit diabetes mellitus tipe 2, di mana penyakit ini lagi ngetren nih di kalangan milenial. Tak lagi identik dengan penyakit orang tua, kini sudah banyak kasus yang ditemukan pada kelompok usia muda. Adapun faktor pemicu dari penyakit ini. Faktor yang pertama, mengonsumsi makanan dan minuman yang terlalu manis. Kan lagi ngetren nih minum kopi susu, bubble tea, dan lain-lain. Yang kedua, kelebihan berat badan atau obesitas. Yang ketiga, jarang melakukan aktivitas fisik atau jarang berolahraga. Hobinya rebahan mulu, ngegame mulu, drakoran mulu. Cara yang pertama, cek kadar gula darah secara teratur. Yang kedua, konsumsi makanan yang sehat dan jaga pola makan dengan baik. Yang ketiga, olahraga secara teratur, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalian tahu nggak sih apa itu TBC? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit bakteri menular yang berpotensi serius terutama mempengaruhi paru-paru. TBC ini akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama sekitar lebih dari 3 minggu, biasanya disertai dahak dan batuk berdarah. Gejala lainnya berupa demam, lemas, berkeringat di malam hari, tidak nafsu makan. Pencegahannya dapat dilakukan seperti ini. Pengobatan TBC ini menggunakan antibiotik jenis rifampicin.
Jadi si rifampicin ini mempunyai efek samping yang berupa perubahan pada cairan tubuh seperti air mata berwarna merah, keringat, urin itu bisa perubahan pada warna. Tapi kalau seperti itu jangan dihentikan ya pengobatannya. Karena jika dalam 1 hari saja si pasien menghentikan pengobatannya, maka pengobatannya akan diulang dari awal lagi. Hanya itu selalu konsisten ya dalam jadwal minum obatnya. Jangan lupa sehat. Perkenalkan, nama saya Rizal David Siburien. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah mudah mencegah penyebaran COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru. Gejala yang ditimbulkan berupa demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, gagal napas, bahkan dapat menyebabkan kematian. Virus dapat masuk lewat hidung, mulut, dan mata. Jangan takut, ikuti langkah mudah mencegah penyebaran virus berikut ini. Pakailah selalu masker jika berada di luar atau di tengah keramaian. Cuci tangan minimal 60 detik dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain serta hindari keramaian. Dan yang paling penting, lawan COVID-19 dengan menjaga dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan pola hidup sehat. Berusahalah untuk tidak tertular dan menulari orang lain. Terima kasih dan salam sehat. Hai semuanya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, terkhusus kepada Bapak Frans Judea Samosir, selaku dosen pengampu mata kuliah promosi kesehatan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Piala Satrina Utapea, NIM 203313010047. Saya berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Prima Indonesia. Cara pertama untuk mengatasi bahaya narkoba di lingkungan keluarga. Yang pertama, berikan perhatian dan kasih sayang yang lebih terhadap masing-masing anggota keluarga. Dan yang kedua, tanamkan di dalam diri mereka sejak dini apa itu norma dan nilai moral. Dan di lingkungan selanjutnya yaitu lingkungan sekolah, yaitu dengan cara melakukan edukasi tentang bahayanya narkoba serta mengawasi apa saja yang dilakukan oleh para siswanya. Dengan demikian, saya ingin mengucapkan terima kasih. Berbicara tentang body shaming seolah tak pernah ada habisnya. Tak pernah memandang siapa karena hanya untuk kesenangan semata. Kalimat yang sering diucapkan seperti, "Kamu gendut banget, apa nggak takut susah punya pacar? Jerawatan lagi, perawatan gih, biar cantik." Karena ini seolah mengatakan bahwa yang dibully berada jauh di bawahnya. Apa itu lucu? Menurut kalian mungkin iya, tapi untuk yang lainnya, it's not funny. Terkadang kalimat candaan dianggap dapat menimbulkan tawa tanpa memperhatikan apa yang orang lain rasa. Tersenyum bukan berarti menyukai. Apakah pernah terpikirkan bahwa dia adalah orang yang tersakiti? Seseorang pernah berkata, orang yang suka melakukan aksi body shaming karena menganggap orang itu nggak normal. Tetapi tanpa disadari, mungkin si pembulilah yang tidak ideal, tetapi pelampiasannya pada apa yang dilihatnya. Karena komentar-komentar yang berkaitan dengan fisik inilah tentu akan menyebabkan kita tidak percaya diri. Dan dampaknya bisa mengarah pada depresi dan juga persoalan mental. So, kita harus belajar untuk menerima dan mencintai diri sendiri karena hidup bukan hanya untuk menyenangkan orang lain. Jangan mau didikte oleh ukuran kecantikan yang dibuat oleh orang lain. Tentukan definisi cantik dirimu sendiri. Karena cantikan bukan untuk diperlombakan. Please stop body shaming. Do you don't know what it's like? At least love yourself. Hipertensi. Hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Ada beberapa faktor-faktor risiko hipertensi, yaitu stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi garam berlebihan, atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, mengelola stres, serta rajin melakukan aktivitas fisik. Mari kita menghindari faktor risiko hipertensi sejak dini.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Mutua, mahasiswa semester 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Prima Indonesia. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan tentang self-injury. Self-injury ini atau yang disebut dengan self-harm adalah tindakan melukai atau menyakiti diri sendiri dengan sengaja. Dan tujuannya ini tidak untuk bunuh diri, melainkan untuk melampiaskan emosi-emosi yang sulit atau terlalu menyakitkan untuk diekspresikan dengan kata-kata. Nah, persepsi masyarakat tentang pelaku self-injury ini hampir semuanya salah karena menganggap pelakunya ini ingin mencari perhatian semata. Padahal pelakunya ini tahu betul bahwa ada luka di tubuhnya dan berusaha menyembunyikannya dari orang lain. Nah, yang bisa kita lakukan untuk mencegah self-injury ini adalah menjadi tempat bercerita lalu berusaha untuk mengarahkannya ke arah yang positif. Dan jika merasa tidak mampu dicegah, maka bisa berkonsultasi dengan psikiater. Lalu bagi yang mengalami masalah psikologi selama pandemi, Himpunan Psikologi Indonesia sudah menyediakan layanan psikologi untuk sehat jiwa. Kalian bisa menghubungi 119 lalu tekan 8 untuk operator Telkomsel secara gratis. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Bye-bye. Kanan kiri, putar jari. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, putar jari. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Devina Sandri Bruginting. Saya berasal dari Universitas Prima Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mengedukasikan tentang penyakit diabetes mellitus dan serta pencegahannya. Berikut videonya. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang terjadi karena insulin tidak dihasilkan dengan baik. Nah, gejala dari penyakit ini antara lain badan terasa lemas, penglihatan menjadi buram, sering merasa kehausan, pusing, buang air kecil meningkat, dan masih banyak lagi. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah untuk menghindari penyakit diabetes mellitus seperti melakukan olahraga teratur, mengurangi asupan gula pada makanan, dan masih banyak lagi. Demikianlah video tentang penyakit diabetes mellitus. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Edukasi kesehatan mengenai kesehatan mental. Menurut WHO, ketika seseorang merasa sehat dan bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup, menerima orang lain sebagaimana seharusnya, dan mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, yang dapat mengganggu stabilitas mental kita antara lain keluarga, karir, bisnis, pendidikan, dan asmara. Ada beberapa yang dapat mengganggu kesehatan mental kita antara lain depresi, cemas, halusinasi, stres, sedih, dan bipolar. Maka yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita yaitu dapat mengontrol emosi, mencari hal-hal baru, mencari suasana baru, olahraga, istirahat yang cukup, makan makanan sehat, dan bergaul dengan hal-hal yang positif. Untuk itu, kita mulai mengetahui apa yang harusnya kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita. Jadi harapan saya, mulailah dari sekarang untuk memperhatikan kesehatan mental kita. Dan yang paling penting ketika kita ada masalah, jangan pernah lari ke hal-hal negatif. Tapi cobalah menyerahkannya kepada Tuhan kita. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman sekalian, bahkan dosen pembimbing mata kuliah promosi kesehatan. Saya Lenia Frida Mendrova ingin menjelaskan pola makanan yang jauh dari bahan kimia. Dalam menjaga agar sehat secara jasmani dan rohani, mengatur pola makanan dengan mengonsumsi makanan sehat yang jauh dari bahan kimia dapat meningkatkan kekuatan imun tubuh serta gizi. Karena pada dasarnya, makanan yang memiliki bahan kimia yang tinggi membuat sistem kekebalan tubuh semakin menurun. Misalnya, dapat diserang berbagai penyakit yang dapat mengakibatkan tubuh semakin lemah. Misalnya itu adalah penyakit jantung, asam lambung, bahkan pun penyakit-penyakit yang lainnya. Banyak produk makanan yang berdasarkan bahan kimia yang berbahaya, yang dapat menimbulkan berbagai penyakit yang membuat kesehatan imun tubuh. Dengan demikian, memilih makanan yang memiliki asupan gizi yang lebih banyak kandungannya seperti protein, karbohidrat, vitamin, lemak, yang bahkan dapat diperlukan oleh tubuh, didapat dari asupan makanan yang terhindar dari reaksi kimia. Demikian ulasan saya, Lenia Frida Mendrova. Saya mohon undur diri. Apa saja gejala COVID-19?
Perkenalkan, saya Elia Krihanandoko. Di sini saya akan menyampaikan tentang edukasi kesehatan mengenai bahaya narkoba. Mari kita saksikan video berikut ini. Nah, kalian tahu tidak, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatakan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilang rasa nyeri, dan dapat mengakibatkan ketergantungan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dari dampak penggunaan narkoba. Nah, yang pertama dampak dari penggunaan narkoba adalah kerusakan bagian tubuh. Yang kedua yaitu perubahan mental. Kemudian dampak yang ketiga yaitu masa depan suram. Dampak yang keempat yaitu berpotensi melakukan tindakan kriminal. Dampak kelima yaitu pidana penjara bahkan hukuman mati sesuai undang-undang. Nah, dampak yang terakhir yaitu keenam adalah kematian akibat overdosis penggunaan narkoba. Kalian tahu nggak bentuk upaya apa yang dapat kita lakukan dalam mencegah narkoba? Yang pertama, meningkatkan edukasi bahaya narkoba. Yang kedua, peduli lebih dekat lagi dengan keluarga. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana, tapi menggunakan uang yang halal ya. Yang keempat, yang paling penting dan yang terakhir, meningkatkan motivasi dan kreativitas dalam keluarga dan masyarakat. Nah, sekian video edukasi penyuluhan dari saya tentang bahaya narkoba. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi bekal di masa yang akan datang. Terima kasih, salam sehat. Video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar Promosi Kesehatan yang diampu oleh Bapak Frans Judia Samosir, SPSI MPH. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lestari Simatupang dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Prima Indonesia Medan. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit kanker dan bagaimana cara pencegahannya. Halo, ada juga penyakit kanker. Kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti oleh semua orang karena menyebabkan kematian serta pembiayaan yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap rokok dan residu rokok, dan menghindari 4P. Pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda, dan jangan tunda gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit kanker. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hilda Miranda Sejuk. Saya mahasiswi dari Universitas Prima Indonesia dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan sedikit membahas masalah kesehatan mengenai stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah masalah kurang gizi khusus kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah, pendek, atau kerdil dari standar usianya. Kita dapat mencegah stunting dengan cara. Sekianlah video edukasi kesehatan dari saya mengenai stunting. Ada sedikit pepatah yang saya ambil. Maaf jika kurang dari kesempurnaan. Dan sampai jumpa. Ada 5 hal yang harus dijaga saat kondisi saat ini. Yang pertama itu jaga jarak. Kita harus bisa menjaga jarak dengan orang lain, menghindari kontak fisik, berjabat tangan. Dan yang kedua, jaga anggota keluarga. Kita harus memperhatikan juga, menjaga tidak hanya kesehatan dan kebersihan, tapi juga hatinya. Yang ketiga, kita harus bisa menjaga jempol. Ini jempol, kita tidak boleh menyebarluaskan berita hoax. Kita harus mengetahui dari mana informasinya, dari mana sumbernya, agar tidak terjadi suatu berita-berita yang tidak diinginkan, berita yang tidak benar. Yang keempat, kita harus bisa menjaga emosi. Mengendalikan emosi itu penting. Di saat seperti ini, pola pikir kita itu penting, karena pola pikir yang positif akan menambah imunitas tubuh kita. Dan yang terakhir, kita harus menjaga kesehatan. Kesehatan itu yang utama. Kita harus menjaga pola makan, rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir selama 20 detik, benar, memakan makanan yang sehat. Sekian video edukasi kesehatan singkat dari saya. Terima kasih, thank you.